أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua terutama nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat sehat walafiat dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada subuh pekan kedua kita mempelajari tafsir juz Amma agar surah-surah yang biasa kita baca dan kita simak dalam sholat kita memahaminya sehingga membantu kita semakin khusyuk dalam sholat. Di samping Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kita untuk mentadabburi, memahami, merenungi kitabnya. Terakhir itu kita sampai surah apa Pak? Al-Buruj ya, sudah ya? Atau masih Al-Buruj? Mungkin sudah ya? Masih? Ya baik. Berarti sekarang kemungkinan ayat berapa Pak? Pertengahan ya maksudnya. Kisah Ashabul Ukhdud sudah ya? Kisah apa? Sudah ya. Berarti lanjutannya ayat 10 kemungkinan atau ayat ya antara 10 atau 12. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Ashabul Ukhdud, orang-orang yang membuat parit atau galian yang besar untuk menyiksa orang-orang yang beriman laki dan perempuan ya. Karena raja ingin rakyatnya menyembah dirinya ya, menyembah dirinya. Tapi kemudian mereka menolak ya, setelah mereka mengetahui bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, maka raja kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk membuat parit ya di pinggir jalan, ya, di jalan-jalan.
Ya, kemudian mengancam rakyatnya yang tidak mau kafir atau murtad maka akan dimasukkan ke dalam parit tersebut. Ya. Kemudian karena mereka sudah yakin ya terhadap kebenaran bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mereka tetap istiqomah ya di atas agamanya, dan kemudian mereka mau nggak mau harus merasakan masuk ke dalam parit ya dan dibakar di sana. Ya. Dari sini kita mengetahui bahwa orang-orang beriman dari zaman ke zaman mereka mendapatkan cobaan, ya, cobaan ujian. Dan semakin besar cobaan yang menimpa seseorang, semakin besar pahala dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, sebelumnya di Suriah, ya, dan di beberapa negeri Islam lainnya, bagaimana kita melihat, mendengar mereka disiksa, ya. Memang sejak zaman dulu orang-orang beriman mereka mendapatkan cobaan dan ujian. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara mereka sebagai syuhada, ya. Yang mana dengan menjadi syuhada mereka berhak meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang sangat-sangat tinggi, ya, dengan derajat yang sangat tinggi. Nah, mereka yang menyiksa orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala ancam di surah Al-Buruj ini, ya. Kata Allah di ayat sebelumnya, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka yang menyiksa orang-orang beriman itu tidak lain karena orang beriman itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kalimat atau kata yang maha perkasa menunjukkan Allah berkuasa membalas. Dan di dalamnya terdapat ancaman kepada mereka yang menganiaya, menyiksa wali-walinya, gitu ya. Allah berkuasa, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala alladzina humul samawati wal ardh, pemilik kerajaan langit dan bumi. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, semua milik Allah. Langit beserta isinya, bumi beserta isinya, dan apa yang antara keduanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Sedangkan Allah menyaksikan segala sesuatu. Ya. Baik mereka menyiksa, membantai hamba-hambanya dengan terang-terangan, maupun misalnya mereka sembunyikan dari media, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam di ayat yang barusan kita pelajari, kita baca, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Ya. Sesungguhnya orang yang memeriksa orang-orang beriman, laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat. Kalimat ini untuk mengajak mereka bertobat. Ya, meskipun mereka telah menyiksa wali-wali Allah Subhanahu wa taala, selama mereka masih hidup di dunia, kesempatan tobat masih ada. Ya, menunjukkan bahwa betapapun besar dosa seseorang, ya, kesempatan bertobat masih ada selama dia masih hidup di dunia, selama ruh belum di tenggorokan atau ajal akan tiba, dan selama matahari belum terbit dari barat, maka kesempatan tobat masih ada. Maka seseorang jangan berputus asa karena dosa yang dilakukan banyak, karena besarnya dosa yang dilakukan. Jawabannya kepada mereka yang merasa dosanya sudah terlalu banyak, ya, besar-besar lagi, ya, kita katakan ampunan Allah jauh lebih banyak, ampunan Allah jauh lebih besar, gitu ya, agar seseorang tidak berputus asa.
Ya, dalilnya di ayat ini. Kalau mereka tidak bertobat juga, barulah mereka berhak. Falahum adzabul jahannam wa lahum adzabul hariq. Mereka berhak mendapatkan azab neraka jahanam. Ya. Dan bagi mereka azab yang membakar. Ya. Yang mana orang-orang kafir itu yang menyiksa orang-orang beriman, mereka akan dibakar di neraka. Ya, setiap kali kulit mereka hangus akan diganti lagi dengan kulit yang baru. Liyadzukul adzab, agar mereka merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diganti kulit yang baru? Karena kulit itu pusat rasa. Ya, kalau sudah lewati kulit udah nggak terasa. Maka supaya orang-orang kafir itu terus merasakan pedihnya azab Allah, diganti lagi kulit lagi, diganti lagi kulit lagi. Bagaimana mungkin pernah saya sampaikan, ada orang kafir yang ketika dia melihat atau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang kafir setiap kali mereka akan masuk ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami akan ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab Allah. Ketika dia baca, seakan-akan dia asalkannya kejam, ya, azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi setelah dia melihat peristiwa yang terjadi yang menimpa hamba-hamba Allah, orang-orang beriman di Palestina, ya, Suriah, Myanmar, Uighur dan lain sebagainya, maka dia mengatakan, oh, memang layak sebenarnya orang-orang yang menyiksa hamba-hamba Allah ini disiksa seperti itu, karena mereka begitu kejam, karena mereka begitu jahat. Maka dari sini kita ketahui Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang kafir seperti itu karena keadilannya, ya, bukan karena Allah zalim kepada mereka, tapi karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhak mendapatkan hukuman seperti itu. Ya. Nah, ini falahum adzab jahannam, bagi mereka azab neraka jahanam dan azab yang membakar. Kata Al Hasan Al Basri, lihatlah kepada kemuliaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tega membunuh para walinya, ya, dan orang-orang yang taat kepada Allah, tetapi Allah tetap mengajak mereka bertobat. Ya. Bagaimana misalnya dalam perang Uhud? Dalam perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka wajahnya, gigi beliau sampai tanggal, ya, sebagian atau pecah sebagiannya. Ya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala utus nabinya untuk mengajak mereka kepada kebahagiaan, ya, agar mereka, ya, memperoleh petunjuk di dunia dan masuk ke dalam surga di akhiratnya. Tapi mereka malah menyakiti beliau, ya, mereka sampai melukai beliau, hendak membunuh beliau sampai wajah beliau berdarah dan gigi beliau sebagiannya patah, ya, sampai beliau bersabda, kaifa yuflihu qaum, bagaimana satu kaum akan beruntung, ya, ketika mereka menyakiti, melukai nabi mereka. Ya, ternyata apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Itu bukan urusanmu menghukum mereka. Bisa saja Allah mengazab mereka atau menerima taubat mereka. Menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala tetap membukakan kesempatan bertobat. Betapapun, ya, dosanya begitu begitu besar, begitu banyak, ya, maka jangan seorang putus asa. Ya, bahkan kalau seorang menyikapi dosa-dosanya dengan rasa takut yang tinggi kepada Allah, ya, dan tidak berbuat syirik kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan bawakan ampunan sesuai jumlah dosanya. Bagaimana dalam hadis qudsi,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, wahai anak Adam, ya, innaka ma rajautani, selama engkau berharap kepadaku, ya, dan meminta ampunan kepadaku, meskipun dosamu, kalau seandainya dosamu setinggi langit atau sebesar bumi, kemudian engkau datang kepadaku untuk memohon ampunan, maka aku akan bawakan ampunan sepenuh itu juga, setinggi itu juga." Ya, itu. Dan bagaimana zaman dulu ada di kalangan Bani Israel seorang yang hampir semua dosa dikerjakan, ya, dosa-dosa besar dikerjakan, ya, dan dia melihat kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala, atau dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah dilakukannya terhadap seorang pun di alam semesta. Maka dia berpesan kepada anak-anaknya, ya, wahai anak-anakku, kalau ayah meninggal, ya, tolong bakar jasad ayah, gitu ya. Setelah terbakar jadi abu, maka separuhnya lempar ke laut, ya. Sedangkan separuhnya lagi, ya, dilempar di saat angin berhembus kencang, ya. Dimana dengan cara seperti itu dia mengira bahwa dirinya akan lolos dari azab, ya. Karena kata dia, kalau seandainya Allah mampu menghimpun jasadnya, tentu Allah akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah dilakukan terhadap seorang pun di alam semesta. Maka setelah dia meninggal, anak-anaknya pun melaksanakan pesan ayahnya, dibakar, separuh jasadnya dilempar ke laut, sedangkan separuhnya yang sudah jadi abu ini dilempar ketika angin berhembus kencang, ya, supaya berserakan kemana-mana. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah perintahkan kepada laut, kumpulkan jasadnya. Dan demikian pula Allah perintahkan kepada daratan bumi, kumpulkan jasadnya. Kemudian menyatu dan jadi manusia lagi. Kemudian Allah bertanya, sedangkan Allah lebih mengetahui, kenapa kamu melakukan hal itu? Kata dia, min khosyatik, karena takut kepada engkau ya Allah. Ya, maka Allah pun kemudian mengampuninya. Ya, menunjukkan bahwa kalau seseorang datang kepada Allah membawa dosa yang banyak, selama dia tidak berbuat syirik, ya, dia pun takut kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala juga bisa, ya, membawakan ampunan, ya, dan mengampuninya, tidak menghukumnya, gitu ya. Nah, seperti itu juga di ayat ini. Kalau mereka tidak bertobat, maka baru mereka mendapatkan azab. Tapi kalau mereka bertobat, mereka bisa masuk surga juga. Bagaimana dalam hadis lainnya, ada dua orang yang saling bunuh-membunuh, ya, tapi keduanya masuk surga. Ada lagi beda, yang satu hadis terkait dengan yang al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh dan yang dibunuh di neraka. Tapi ada juga yang dua orang yang dua-duanya masuk surga padahal saling bunuh-membunuh, ya. Kalau yang pertama dalam jihad, dia melawan musuh kemudian terbunuh sebagai syahid. Ternyata kemudian, ya, selang beberapa tahun kemudian orang yang membunuh masuk Islam, kemudian berperang juga dan gugur sebagai syahid, sehingga bertemu di surga, masuk ke dalam keduanya masuk surga, ya, itu. Nah, ini intinya adalah kalau manusia bertobat, Allah Subhanahu wa taala tetap bukakan pintu tobat selama belum datang dua hal. Pertama, ruh di tenggorokan tanda sekarat, ya, sakratul maut. Yang kedua, ketika matahari belum terbit dari barat, gitu. Baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mentargib itu memberikan motivasi. Kata Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang yang beriman, kalau mereka beriman, wa 'amilus shalihat, dan mereka buktikan keimanan mereka dengan amal soleh. Jadi iman itu tidak cukup hanya di hati,
tapi tidak ada bukti. Harus dibuktikan dengan amal soleh. Buktinya itu bisa apa? Sholat, ya, dan beramal soleh lainnya, baik yang terkait antar dia dengan Allah atau antar dia dengan manusia. Lahum jannat, mereka akan memperoleh surga, ya. Yang mana sifat surga itu tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi sungainya itu apa? Diterangkan oleh ulama, tidak pakai parit, mengalir kayak terbang sungainya. Kayak gimana kenikmatannya kalau sungainya terbang, ngalir, bisa kita arahkan sesuai yang kita inginkan, dan kemudian kita ciduk airnya. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai arak, ada sungai air yang istilahnya segar, gitu ya. Tinggal diciduk, gitu. Dan sungainya tadi kayak terbang, gitu ya. Nah, itu kan menunjukkan keindahan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Ya, Allah mudah baginya untuk mengadakan sungai tanpa parit. Kalau di dunia harus ada galian, ya. Baru ada sungai. Kalau ini kayak sungai terbang, gitu ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, itulah sebenarnya kemenangan dan keberuntungan yang besar, gitu ya. Jadi ini juga fauz, itu disebut juga kesuksesan. Sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah faman zuhziha 'anil nar, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Ya, tidak seperti anggapan orang yang pandangannya sukses hanya di dunia. Ya, kalau orang kafir nggak beriman kepada akhirat. Kita orang muslim nggak boleh seperti orang kafir dalam memandang sukses. Sukses kalau orang kafir, mereka yang penting di dunianya ini hidupnya enak, ya, berharta banyak, atau berkedudukan, atau terkenal, atau ya, pokoknya apa yang dia inginkan dia miliki, itulah sukses, ya. Tapi padahal kesuksesan seperti ini kesuksesan yang sementara, ya. Mereka yang berharta di dunia, selamanya akan dia bawa sampai meninggal. Ketenaran, terkenal, selamanya dia terkenal. Kemudian berkedudukan, selamanya dia jadi pejabat, kan enggak. Kehidupan di dunia hanya sementara, ya. Maka Allah terangkan kesuksesan yang hakiki adalah ketika seorang masuk ke dalam surga. Karena kalau sudah di surga, maka dia akan melebihi raja-raja di dunia, ya. Maka dia akan memiliki harta yang banyak, ya, kesuksesan dan dia memperolehnya kekal abadi, tidak akan hilang nikmat itu daripadanya. Bagaimana dari surga, kata Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian inginkan ada di hadapan, ya, tanpa susah payah, ya, tanpa bekerja keras, ya. Itu. Nah, ini dorongan. Kalau mereka beriman, Allah Subhanahu wa taala tetap bukakan pintu tobat, ya, pintu tobat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, mentarhib lagi, mendorong, ya. Inna batasya rabbika lasyadid. Ya, kalau mereka tidak juga mau bertobat, sesungguhnya azab Rabbmu sangatlah keras, ya. Azab Allah Subhanahu wa taala sangat keras. Bagaimana tidak? Ya, tadi kepada di neraka orang-orang kafir akan dibakar. Dan apinya pun diberikan kekuatan 69 kali api di dunia. Yang mana api di dunia, ya, sudah bisa meleburkan besi, sudah bisa mendidihkan air, lalu bagaimana ditambah kekuatannya sampai 69 kali sehingga 70 kali kekuatannya. Kemudian juga bagaimana azab neraka itu penghuninya kalau lapar dikasih makanan, ya, yang la yusmin wa la yughni min ju', ya, min dori, pohon dori, ya, yang berduri, ya, pohon yang berduri yang tidak menggemukkan, tidak bergizi, juga tidak menghilangkan laparnya.
keadaannya malah menyakitkan ketika dimakan, nyangkut di tenggorokan dan merasakan tajam. Itu makanan penghuni neraka, dhari' atau zakum, ya, pohon zakum buahnya, ya, yang dapat merusak ya, perut, ya, makanannya. Dan ketika kehausan, illa hamima wa ghassaqa. Dua pilihan antara air yang sangat panas atau nanah. Ya, yang keduanya, ya, istilahnya kita menolaknya, ya. Air panas yang gimana sangat mendidih, ya. Ketika kita haus dikasihnya minuman panas, dan kalau nggak siap nanah yang menjijikan, ya. Nah, maka hukuman Allah Subhanahu wa taala sangat keras. Kemudian diguyur dengan air panas, kemudian juga terkadang disiram dengan air timah, ya, sehingga tuh daging-dagingnya pada lepas dari jasadnya, gitu ya. Dan ketika mau mati dihidupkan kembali normal lagi, gitu ya. Sangat keras, gitu ya. Inna adzab rabbika lasyadid. Azab Allah Subhanahu wa taala sangat keras. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Dan Allah Subhanahu wa taala Dia yang pertama kali menciptakan dan akan menghidupkan kembali setelah manusia mati untuk diminta pertanggungjawaban. Sudah kita pelajari sebelumnya bahwa kebangkitan itu benar adanya dan pasti, karena Allah nyatakan demikian, dan karena sejalan dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya. Karena kalau tidak ada kebangkitan dan pembalasan, kasihan mereka yang terzolimi, dan enak banget yang menzolimi. Ya, enak banget tuh orang-orang Yahudi yang membantai saudara kita. Ya, saya ada channel di Telegram, ya, gabung di Telegram namanya Gaza Al-An, ya, Gaza Now, ya, suasana Gaza pada saat ini, ya. Terus setiap hari kita lihat bagaimana nasib saudara kita sudah di pengungsian yang kondisinya panas, kalau panas dingin, kalau dingin sudah gitu dijatuhi bom-bom, ya, terus, ya, bomnya pun, ya, besar-besar, ya. Gimana sampai anak kecil sebanyak yang sudah pada sebagian cacat, yang kelewas ini pada cacat, ya, sehingga ada yang harus diamputasi, ya. Kemudian yang syahid dalam keadaan badannya sudah hancur, ya. Ada seorang yang hanya ketemu dari anggota badannya cuma kakinya doang, selebihnya sudah hancur badannya, ya. Kemudian ya, kalau kita lihat, ya, luar biasa, ya, orang-orang kafir, mereka sampai nggak punya rasa kemanusiaan dan nggak punya rasa rahmah, ya, kasih sayang. Mereka dengan santai dari atas, dari udara menjatuhkan bom-bom, jatuhin, pokoknya digenosida dan dihabisi, sehingga nggak ada tempat yang bisa menjadi tempat berlindung, karena semua jadi sasaran, mau rumah sakit, sekolah, ya, dan tempat-tempat yang dianggap mungkin aman sudah dihabiskan, ya. Nah, itu. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala menyiksa, ya, dengan siksaan yang keras, itu, ya. Nah, kalau manusia mau kembali, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat ini, wa huwal ghafurur wadud. Allah Maha Pengampun. Dan kalau sudah mengampuni, Dia juga akan menyayangi, sangat cinta juga. Menunjukkan apa disambung kalimat ini? Ya, supaya nggak ada rasa kekhawatiran bagi seseorang. Apakah kalau saya bertobat nanti Allah nggak akan sayang kepada saya karena saya sudah membantai wali-walinya? Kata Allah, wa huwal ghafurur wadud. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, dan kalau sudah Dia mengampun, Dia akan sayang lagi kepada hamba-Nya. Itu maksudnya. Wa huwal ghafurur wadud. Ya, sedikit lagi tanggung ini, ya. Dzul Arsyil Majid, pemilik singgasana yang mulia, ya. Jadi
Allah Subhanahu wa taala memiliki singgasana. Singgasana di atas langit. Arsy, ya. Yang menunjukkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah bersemayam di atasnya. Dan jadi di atas kita ada langit pertama, nanti langit kedua, nanti langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya, yang belum pernah diterobos oleh manusia setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, kecuali beliau yang bisa menerobosnya dengan kendaraan buraq yang sangat cepat. Ya, seperti kuda, ya, cepat. Ya. Dan itu Allah yang memperjalankan dan mudah bagi Allah karena Allah Maha Kuasa. Ya, bukan Nabi SAW jalan sendiri. Kalau jalan sendiri nggak bisa. Keadaan manusia, kemampuan manusia ya lemah. Tapi Allah yang memperjalankan. Kan bunyinya Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan. Berarti bukan Nabi SAW jalan sendiri. Ya ibarat semut. Kalau mengadakan perjalanan jauh dalam waktu singkat nggak bisa. Tapi kalau semut itu di buah rambutan, kemudian ada yang memperjalankan di atas mobil, diangkut rambutan ke atas mobil bak, dan dalam waktu singkat dia akan sampai ke tempat tujuan. Dari Jakarta ke Bogor jalan sendiri semut ya lama nyampainya. Tapi ketika semut ada dalam buah, kemudian buah dimasukkan ke dalam bak mobil bak, ya akan sampai dalam waktu 2 jam karena ada yang memperjalankan. Gitu ya. Nah, terkait dengan arsy ya singgasana ini atap seluruh makhluk. Jadi atap makhluk-makhluk yang ada di bawah itulah arsy singgasana Allah. Ya, dan sangat luas ya, sangat luas sekali. Itu. Dan dipikul oleh malaikat yang besar-besar. Ya, yang jarak antara pundak dengan telinganya sejauh perjalanan 700 tahun. Awalnya mereka nggak sanggup memikul singgasana Allah karena beratnya. Tapi Allah ajarkan kepada mereka mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya mereka sanggup memikul arsy singgasana Allah di atas pundaknya. Ada 4 malaikat yang mikul, yang malaikat yang besar-besar. Dzul arsyil majid, Allah pemilik arsy yang mulia. Sifat arsy itu mulia atau kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha mulia. Fa'alul lima yurid, yang berkuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Yang keadaannya innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, dia mengatakan kun, jadi langsung jadi. Ya. Nah, sedikit lagi, tanggung tinggal berapa yang kita selesaikan Pak ya. Sampai 22, setelah itu insyaallah kita tanya jawab. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan contoh. Hal ataka hadithul junud, sudahkah sampai berita kepadamu tentang bala tentara penentang? Lihat bagaimana orang-orang dulu yang berani menentang Allah dan Rasulnya, mereka dibinasakan. Fir'aun wa Thamud, coba lihat Fir'aun yang memiliki kerajaan Mesir, yang punya tentara banyak, yang memiliki kekuatan. Dia tetap di atas keadaan itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala binasakan. Ya, ditenggelamkan ke dalam laut. Wal Thamud, demikian pula kaum Thamud yang ditimpa gempa kemudian disambar petir. Ya. Ya, sama juga kaum 'Ad yang mereka besar-besar badannya sampai mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa yang paling hebat di antara makhluk daripada kami. Ya, kata Allah, awalam yarau anna Allaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Apa mereka enggak nyadar bahwa yang menciptakan mereka ya lebih kuat lagi? Maka Allah kirimkan angin kencang ya selama 7 hari 7 malam 7 hari ya. 7 malam 8 hari ya, kemudian menerbangkan mereka ke atas langit dan kemudian dijatuhkan dalam keadaan kepala di bawah ya, sampai pecah kepala mereka gitu ya. Tapi peringatan itu semua enggak bermanfaat kata Allah. Balil ladina kafaru fi takdzib. Orang-orang kafir tetap saja mendustakan dan enggak ngambil pelajaran dari orang-orang terdahulu yang dibinasakan. Padahal
wallahu min waraihim muhit. Allah meliputi mereka dan gak ada yang bisa meloloskan dari azabnya. Langit punya Allah, bumi punya Allah. Kemana seorang berlindung? Langit milik Allah, bumi semua diketahui oleh Allah. Mau bagian darat dia gali, bumi pun wa matah tertara, Allah mengetahui yang apa yang ada. Atau ke dalam lautan pun sama, Allah mengetahuinya. Dan lagi yang didustakan lagi nggak tanggung-tanggung. Kata Allah, bal huwa Qur'anun Majid. Al-Quran yang mulia, kitab paling mulia, kitab terakhir, dan Rasul yang paling utama. Ya. Rasul yang di bawah kedudukan Nabi Muhammad SAW saja ketika didustakan Allah binasakan kaumnya, apalagi Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, kitab yang paling mulia. Maka mereka lebih berhak untuk dibinasakan. Yang mana keadaannya fi lauhin mahfud, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, lauh mahfud. Ya, nah, ini Al-Quranul Karim terjaga ya dalam lauh mahfuz dari adanya penambahan, pengurangan, dan ketika di dunia ini Allah Subhanahu wa taala jaga sehingga tidak bisa dirubah oleh tangan manusia karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Ya. Baik, saya kira ini tafsir surah Al-Buruj ya dari ayat berapa ini? 10 sampai ayat 22. Ya, mudah-mudahan yang kita pelajari ini bisa difahami, bermanfaat supaya semakin luas pembahasan bisa kita diskusi atau ada tanya jawab. Silahkan kalau dia belum jelas. Ya, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak melintir dikit dari pembahasan Bapak ini. Islam, peradaban Islam itu 7.000 tahun menguasai dunia ini ya. Pada saat itu Islam itu center semuanya. Betul. 7.000 tahun. Di compare dengan perang dunia pertama sampai saat ini belum sampai 100 tahun. Iya. Perang dunia pertama sampai saat ini belum sampai 100 tahun. Nah, apa pertanyaan saya? Pertanyaan saya kenapa yang 7.000 tahun ini tuh enggak? Kenapa saya bilang itu? Islam itu punya SOP standar paling tinggi, dari kencing, bangun, yang menyebabkan dia itu manusianya itu adalah pengikutnya itu adalah makhluk yang paling unggul. Iya, betul. Harusnya unggul. Betul. Nggak mungkin Islam itu miskin. Betul. Nggak mungkin. Karena kita baca itu nggak mungkin miskin. Betul. Nggak mungkin kere, nggak mungkin miskin, nggak mungkin. Dia unggul. Persis kayak ketika sahabat itu, orang-orang terbaik itu. Betul. Makanya Allah kasih 7.000 tahun berpuasa. 700 tahun berpuasa. Sementara orang kafir ini belum sampai 100 tahun, tapi kita orang Jepang tuh kayaknya punya standar tinggi, baru dikit langsung bunuh diri, gitu ya, nggak mau buang sampah. Bahkan mereka tuh lebih baik menurut pemahaman kita sekarang. Iya. Teknologi itu, ekonomi itu ada di barat, sukses lah mereka. Betul. Padahal baru 100 tahun nih, gitu ya. Nah, saya kemana yang 700 tahun ini saat ini kayak nggak berbekas gitu. Betul. Ya kita nih ya, mohon maaf ya, ekonomi paling bawah, rakyat yang miskin-miskin gitu ya. Nggak hanya di Indonesia ya, hampir seluruh muslim itu worst gitu. Betul. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa gitu? Padahal kita itu dari tipisnya aja diajarkan, diatur ya. Karena orang Islam itu bilang nggak boleh telat. Kerja itu nggak boleh telat. Padahal kita bangun tahajud lebih kurang telat daripada daripada dia gitu kan. Betul. Kenapa standar kita itu SOP kita itu kayaknya itu nggak berbekas dan nggak kelihatan gitu. Betul. Itu kenapa? Menurut pertanyaan saya. Itu ya. Baik. Masya Allah. Jadi terkait dengan kok kenapa Islam kaum muslimin zaman sekarang yang tertinggal? Jawabannya cuma mungkin bisa disimpulkan satu, tidak mengamalkan ajaran agamanya, ya, meninggalkan ajaran agamanya. Kalau seandainya mereka mengamalkan, maka mereka akan seperti ya kaum muslimin terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan generasi pertama Islam.
yang mana mereka menguasai dunia, unggul dalam segala hal, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggian dari berbagai sisi, ngalahin semuanya, ya, dari sisi keyakinan, punya konsep yang sejalan dengan akal dan fitrah manusia, yang membuat manusia cara berpikirnya maju, gitu ya. Islam nggak begitu gamblang. Surah Al-Ikhlas menerangkan konsep ketuhanan dalam Islam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Maha Esa, menjadi tumpuan seluruh makhluk, tidak beranak dan tidak pernah diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Dalam masalah ibadah diberikan kemudahan, ya. Tidak ada kesulitan, ya. Misalnya ketika seorang tidak bisa sholat sambil berdiri, maka bisa sholat sambil duduk. Nggak bisa sholat sambil duduk, maka bisa sholat sambil berbaring. Ketika tidak ada air, boleh dengan tayamum, ya. Dan lagi tuntutannya nggak memberatkan, ya. Dalam hal hubungan dengan orang lain atau dalam hal zakat, yang diminta tidak sampai separoh, sepertiga, 2/3, bahkan hanya 1/40 zakat. Selebihnya sunnah. Ya, kemudian juga dalam hal akhlak, semua akhlak mulia yang secara akal dan secara naluri menganggap itu mulia, maka diperintahkan oleh Islam, seperti berbakti kepada orang tua, berkata jujur, menepati janji, menyambung tali silaturahim, berlaku adil, dan lain sebagainya. Dalam perekonomian, Islam menyuruh kita mencari dari jalan yang halal dan menguasai sampai lupa sama hak orang lain, tidak seperti orang-orang kapitalis, ya, juga tidak seperti orang-orang komunis yang mereka dalam mencari harta tidak melihat halal haram, ya. Yang penting terkumpul harta. Dan ketika telah terkumpul harta, tidak seperti orang-orang kapitalis yang menguasai tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain juga, gitu. Maka Islam memerintahkan dari jalan yang halal, dan ketika telah memiliki, ya, maka sisihkan harta juga buat orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, ya. Nah, contoh dalam perekonomian misalnya. Kemudian dalam berbagai sisi kehidupan, Islam unggul dalam semuanya. Mengatur dari masalah yang kecil seperti buang air kecil, apalagi masalah yang besar, akidah, bahkan masalah kenegaraan. Bagaimana rakyat secara umum diperintahkan taat kepada pemimpin, ya, tapi tidak mutlak. Kalau perintahnya maksiat maka nggak boleh diikuti. Tapi secara umum kalau bukan maksiat ditaati, karena dengan taat kepada pemimpin misalnya supaya keadaan stabil negara, gitu. Kemudian juga dilarang berbagai macam bentuk kerusakan dan penyebabnya, ya. Dilarang seperti minuman keras, judi, zina, ya. Demikian dikasih jalan yang terbaiknya, menikah. Dilarang judi, dan ya kemudian dikasih jalannya, mencari dari jalan-jalan yang halal dan seterusnya. Pokoknya unggul. Nah, kalau umat Islam kembali kepada agamanya, bahkan termasuk ketika mereka dizolimi, udina lil ladina yuqataluna bi annahum dulimu, mereka boleh berjihad, ya. Bagaimana kalau umat ini kembali kepada agamanya, negeri-negeri Islam yang mengerahkan kemampuannya bersatu melawan Yahudi yang cuma satu negara, meskipun dibantu sama Amerika bisa kalah. Negara Islam banyak, gitu. Mereka tinggal kerahkan, kumpulkan satu habis ini. Tapi umat Islam dipecah belah, dicoba dijauhkan dari agama ini, dan keadaannya mereka seperti guta Israel, kata Nabi SAW, seperti buih di lautan yang tidak diperhitungkan dan tidak bermanfaat atau sia-sia jadinya, ya, seperti istilahnya sampah, ya, tidak berkualitas, ya. Padahal kalau mereka kembali kepada agama ini, Allah sudah perintahkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah,
persiapkanlah kekuatan yang kalian sanggupi untuk melawan musuh kalian. Ya, dari sisi fisiknya ataupun teknologi dipersiapkan, insya Allah orang-orang kafir nggak akan bisa mengalahkan kaum muslimin. Dan bagaimana dulu saja di zaman Rasulullah SAW yang mereka dari tempat yang kecil Madinah bisa sampai meluas ke Mekah, ke Syam, ke Mesir, ke Irak, ke sebagian Eropa, Afrika, dan sampai negara adidaya dunia ketika itu Romawi, Persia itu dihancurkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, padahal kalau zaman sekarang mungkin Romawi dan Persia itu seperti Amerika dan Rusia, itu hancur, kalah sama dengan dari negara kecil. Itu keberanian para sahabat. Bagaimana mereka dalam jihadnya 3.000 pasukan kaum muslimin lawan 200.000, enggak mundur. Ya, itu keberanian para sahabat radhiyallahu anhu. Maka kita dengan mereka jauh. Kalau kita merasa diri kita luar biasa, nengok para sahabat nggak ada artinya apa-apa. Ya, gitu. Nah ini contoh kalau umat Islam kembali kepada agamanya, insya Allah akan unggul lagi. Nah kata Nabi SAW, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, ya. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama, berarti mengamalkan kembali ini. Jadi kesimpulannya itu, ya, mengamalkan ini akan membuat unggul, meninggalkannya membuat terbelakang, mundur. Saya kira begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sedikit. Iya. Menanggapi diskusi ya. Iya. Pendapat saya, kalau salah ya maafkan. Jadi kemunduran umat Islam ini sebenarnya disebabkan oleh sistem pendidikan kita. Iya. Sistem kita itu memang sudah diatur sedemikian rupa oleh elit global, karena negara punya utang kepada mereka, jadi harus menurut terhadap aturan usahakan. Jadi saya orang yang waktu kecil SD SMP itu di sekolah negeri Pak. Betul. Dan terus saya mikir gitu kan, kenapa ya pelajaran agama itu dalam seminggu dari Senin sampai Jumat kok cuma 2 jam? Betul. Saya itu pikir Pak. Jadi pemahaman agama itu orang tua jadi sedikit banget. Kenapa agama nggak minimal separuh lah gitu ya? 50% aja. Ternyata enggak. Dari Senin sampai Jumat itu cuma 2 jam. Jadi itu yang bukan pengetahuan tentang agama itu sedikit. Jadi kalau orang mau ngerti agama itu mesti harus cari bonus, misalnya apakah mondok atau seperti apa. Gitu ya. Dan akhirnya terbukanya pengetahuan tentang agama itu justru setelah merantau meninggalkan kampung. Iya. Kalau masih di situ-situ saja dengan sistem yang seperti itu, kemudian juga memang itu dibuat sistemnya itu terpecah-pecah ya, NU Muhammadiyah. Bahkan dulu itu waktu kecil, saya di lingkungan NU itu dibuat sedemikian bencinya terhadap orang Muhammadiyah. Gitu ya. Mungkin sama sekarang ada juga seperti itu ya. Jadi itu sistem itu kayak dibuat secara grand design besar agar umat Islam itu tidak pintar. Nah, alhamdulillah sekarang dengan perkembangan teknologi sehingga ya mungkin kajian sunnah sudah meluas, akhirnya kita bisa lihat oh ternyata ajaran Islam itu luas sekali. Gitu ya. Jadi kembali lagi, memang inilah grand design dari global untuk menguji umat Islam agar terkungkung gitu ya. Agama ini agar tidak pintar. Nah, akhirnya kejayaan Islam yang ke-700 tahun itu hilang. Belum lama ini saya lihat di video ya tayangan di kota Inggris 100 tahun yang lalu, dan Inggris itu sudah pasca hilangnya peradaban Islam. Tapi setelah zaman Spanyol, jadi artinya Islam itu pernah jaya di sana dan sudah kembali ke Kristen. Itu penduduk perempuannya itu di video itu pakai hijab, artinya itu ada bekas-bekas dari ajaran Islam yang 700 tahun itu ada di 100 tahun yang lalu. Tapi sekarang udah mulai hilang. Dan mungkin sekarang kayaknya mau Islam lagi di Inggris gitu ya. Pak, toga itu kenapa itu toga itu kan dari Turki Spanyol. Iya. Kenapa mirip ya? Iya. Karena orang dulu tuh pegang rambut aneh gitu. Jadi orang Eropa itu rata-rata itu Turki belajar